Muzaki, Arini Husna, Atep Ramadhani, Hadir. Desti Ameriza. Apa kabar semuanya? Ada yang kurang sehat? Ada yang lagi bersedih? Siapa yang lagi bersedih? Najwa. Kenapa bersedih, Najwa? Selain Najwa, ada yang lagi bersedih? Alhamdulillah semuanya bahagia dan bahagia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menceritakan suatu kisah, yaitu kisah seorang Luqman Al-Hakim. Siapa tahu Luqman Al-Hakim? Tahu Luqman Al-Hakim? Yaitu namanya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa nama Al-Quran surahnya? Quran surah Al-Quran. Ini kisah seorang Luqman Al-Hakim dan anaknya. Jadi intinya di cerita ini adalah kita sebagai seorang manusia harus memiliki prinsip hidup. Kenapa harus memiliki prinsip hidup? Karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada komentar dari orang lain. Padahal kita menganggap bahwa itu benar. Apakah kita dengan cerita itu dia tidak berprinsip di dalam hidupnya? Karena dia mendengarkan orang lain. Maka itu yang melakukannya. Dia dengarkan lagi orang lain, dia tidak berhati. Maka dia, karena hanya dia yang kita sudah belajar tentang haji dan umroh. Apa pengertian haji? Olive, apa pengertian haji, Olive? Sengaja mengunjungi Ka'bah atau dilaksanakan oleh orang-orang di Indonesia, sedangkan pelaksanaannya di Tanah Arab. Karena orang Indonesia ini mayoritasnya Islam. Kenapa kok bisa Islam? Karena kita masuk pada materi selanjutnya. Datangnya atau masuknya Islam. Masuknya Islam ke bumi Nusantara. Ini kalian harus paham, ada 3 pokok materi yang harus kalian pahami. Pertama itu adalah bagaimana sih alur masuknya Islam ke Nusantara. Nah, yang pertama bagaimana sih alur masuknya Islam ini ke Nusantara atau Indonesia. Yang kedua, teori. Oh, tidak. Saatnya yang kedua dimulai. Yang kedua, bagaimana cara-cara dakwah Islam ini di Nusantara. Terlebih dahulu kalian harus paham ini PT apa? Indonesia.
Apa itu strategis? Apa itu strategis? Banyak pendatang dari luar. Salah satunya adalah pedagang yang melalui Indonesia atau yang masuk ke Indonesia untuk berdagang, karena wilayahnya tadi adalah strategis, mudah dilalui. Pedagang apa contohnya? Pedagang Arab, Persia, Gujarat. Gujarat itu di mana? India. Nah, ini ya, ada pedagang Arab, India, Persia, dan Cina. Nah, mereka berdagang di Indonesia karena kenapa kok di dalam masuknya Islam ke Nusantara ini banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang? Karena mayoritas pedagang itu, kenapa kok bisa muncul? Karena ada pedagang tadi dari India. Mereka mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Yang sangat berperan penting. Apa buktinya? Mereka mempunyai bukti yang pertama, adanya corak batu nisan pada Makkah. Sultan Malik Al-Salih itu mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau India. Maka dengan adanya bukti itu mereka mengatakan bahwa ya, Islam masuk ke Indonesia gara-gara India. Karena ada bukti itu tadi. Yang kedua apa? Hubungan perdagangan antara India ini dengan Indonesia itu terjalin sangat. Setelah Ibu tayangkan slide-slide tadi, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kalian ucapkan. Untuk itu, Ibu akan membagi kelompok kecil. Kelompoknya cukup baris. Nanti ada 4 kelompok. Kelompok ini tugasnya yang pertama adalah masing-masing kelompok mengeluarkan kertas 1 lembar. Di dalam kertas itu jelaskan materi kita yang kedua. Yang kedua. Cara dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama ada perkawinan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Masing-masing kelompok yang pertama menjelaskan terlebih dahulu di masing-masing tujuh. Maafkan, jelaskan yang 7 itu. Terus yang kedua, masing-masing kelompok menentukan mana menurut kalian cara dakwah yang sangat berpengaruh terhadap masuknya Islam. Kok tadi ya? Oh, ada. Ini kan ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, politik. Nah, berarti 6 atau 7? 7. Pendidikan. Nah, yang pertama kan tulis dulu isi sampai F, tulis sama penjelasan. Setelah itu nanti di antara yang 6 itu menurut kelompok kalian mana yang sangat berpengaruh, yang lebih pengaruhnya itu sangat besar terhadap Islam menyebarkan. Mana yang lebih pesat penyebarannya?
Kelompok 2 mengatakan Waalaikumsalam. kita tadi sudah sama-sama mendengar hasil diskusi kelompok teman. Jadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa cara dakwah Islam itu masuk ke Indonesia tadi ada 6. Yang pertama, perdagangan. Di dalam perdagangan ini, orang-orang yang berdagang ke Indonesia, maka banyak ya, dengan berdagang itu maka banyak ya masuk Islam. Orang membeli, dengan cara dia membeli barang dagangannya, dengan itu mereka masuk kepada orang Indonesia ini. Maka dengan itu banyaknya orang Indonesia yang masuk Islam. Yang kedua dengan apa itu? Membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara nanti, maka untuk itu ada pemahaman untuk kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Baik, Ibu ada beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti dikasih reward. Ya. Yang pertama, siapa yang cepat menjawab? Berikut yang merupakan penyebab kesuksesan dakwah Islam melalui perdagangan adalah A, B, C, Suci, apa jawabannya? Coba baca. Para pedagang saling berdagang juga menyebarkan agama Islam yang unggul. Saling menolong, santun, dapat dipercaya. Tepuk tangan.